Ia adalah wanita muda asal Korea Selatan, lahir dari keluarga ateis, jauh dari agama, dan dibesarkan dalam budaya materialisme yang tinggi. Seumur hidupnya, ia tak pernah mengenal Allah, apalagi Islam. Tapi suatu malam, dalam mimpi yang sangat nyata, ia melihat sosok berpakaian putih, penuh cahaya, yang mengajaknya berdoa. Sosok itu berkata, "Inilah jalanmu." Wanita itu terbangun dengan air mata. Ia tidak tahu siapa yang datang dalam mimpinya. Tapi semenjak itu, hidupnya berubah drastis. Hingga akhirnya, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perjalanan Hidayah, tempat kita menyelami kisah-kisah nyata yang luar biasa dari para mu'alaf di seluruh dunia. Di sini kita tak hanya mendengar cerita, tapi merasakan perjuangan, kegelisahan, air mata, dan keajaiban hidayah yang menyentuh hati. Dalam video kali ini, kita akan mengikuti kisah seorang wanita Korea Selatan yang berasal dari latar belakang ateis. Ia tidak pernah mengenal Tuhan, apalagi Islam. Tapi mimpi yang datang berulang kali mengubah hidupnya selamanya. Inilah kisah masuk Islam lewat mimpi, kisah pilu wanita Korea. Namanya Jeon Park, seorang wanita muda yang lahir di kota Daejeon, Korea Selatan. Ia tumbuh dalam keluarga ateis yang modern dan sangat menekankan kesuksesan duniawi, pendidikan, karir, dan reputasi sosial. Sejak kecil, Jeon diajarkan bahwa agama hanyalah produk budaya, dan Tuhan hanyalah ilusi bagi mereka yang takut menghadapi kenyataan hidup. Ia tumbuh cerdas dan kritis. Jeon sering memenangkan lomba debat dan masuk universitas ternama di Seoul dalam bidang psikologi. Namun di balik prestasinya, Jeon menyimpan kekosongan batin yang mendalam. Ia pernah berkata dalam buku hariannya, "Aku punya segalanya, kampus elit, teman-teman kaya, kehidupan modern. Tapi kenapa setiap malam aku merasa hampa dan gelisah? Seolah ada bagian dari jiwaku yang hilang, tapi aku tidak tahu apa itu." Ia mencoba meditasi, yoga, bahkan membaca buku-buku filsafat eksistensial. Tapi semuanya tidak mengisi kekosongan itu. Hingga pada suatu malam di titik terendah dalam hidupnya, sesuatu yang tak pernah dia bayangkan terjadi. Malam itu, Jeon sedang menangis sendirian di kamarnya. Hari itu, ia gagal dalam presentasi penting, dimarahi dosen, dan merasa semua usahanya sia-sia. Ia memandang langit malam dari jendela apartemennya, lalu bergumam, "Kalau memang ada Tuhan, tunjukkan aku kalau Engkau benar-benar ada." Malam itu, ia tertidur dengan mata sembab, dan dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berada di sebuah padang pasir luas. Langitnya sangat cerah, tapi damai. Di kejauhan, datang seorang pria berjubah putih bersih. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tapi penuh cahaya. Suaranya lembut namun tegas. "Kau telah mencari, dan kini kau akan menemukan." Jeon bertanya dalam mimpi, "Siapa kau?" Sosok itu tidak menjawab, tapi mengelurkan tangan dan berkata, "Ikuti aku, dan kau akan mengenal kebenaran." Ia lalu diajak ke sebuah tempat seperti masjid, megah, luas, dan sangat tenang. Di sana, orang-orang bersujud dengan khusyuk. Jeon merasa dadanya hangat, air matanya mengalir. Lalu ia terbangun. Itu hanya mimpi, pikirnya, tapi sangat nyata, sangat membekas. Sejak malam itu, ia merasa seperti ada yang berubah. Ia jadi lebih sering termenung dan mulai mencari tahu siapa orang dalam mimpinya itu, apa makna dari semua itu. Ia mencari arti mimpi dalam forum-forum internasional, dan berkali-kali ia menemukan satu kata yang muncul dalam diskusi Islam.
Padahal selama ini ia tidak tahu apa-apa tentang Islam. Di sekolah dulu, ia hanya tahu bahwa Islam itu identik dengan Timur Tengah, padang pasir, dan konflik. Ia bahkan sempat takut mendengarnya. Tapi karena penasaran, ia pun mulai membaca diam-diam. Ia mulai dari Wikipedia, lalu beralih ke video YouTube. Salah satu video yang ia tonton berjudul "Mengapa Kami Masuk Islam?" dari seorang mu'alaf asal Eropa. Di situ, seseorang bercerita tentang pencarian makna hidup yang akhirnya membawanya ke Al-Quran. Jion mulai mencari Al-Quran dalam bahasa Korea. Ia menemukannya dalam bentuk e-book dan mulai membaca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kata itu membuatnya berhenti. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Kenapa kalimat pembuka sebuah kitab begitu indah? Mengapa aku merinding hanya membaca satu baris? Malam-malam berikutnya, ia terus membaca, hingga akhirnya datang lagi mimpi. Dan kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Mimpi kedua itu jauh lebih dalam. Jion kembali berada di padang pasir. Tapi kali ini, ia mengenakan kerudung putih yang lembut. Ia berjalan mengikuti suara lantunan indah yang terdengar dari kejauhan. Suara itu begitu damai, tapi juga membuat hatinya bergetar hebat. Ketika ia mendekat, ia melihat pria berjubah putih yang dulu muncul dalam mimpi pertamanya. Pria itu tengah memimpin sholat, dan suara lantunannya, yang ternyata adalah bacaan Al-Quran, membuat Jion bersujud dengan sendirinya, meski ia tidak mengerti apa-apa. Lalu, ia terbangun. Mimpi itu membuatnya ketakutan, sekaligus terharu. Jion menangis. Ia merasa seperti dipanggil oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sejak itu, ia benar-benar tak bisa lagi menutup hatinya. Namun disinilah konflik mulai muncul. Saat ia mulai memakai pakaian lebih tertutup dan sering membaca Al-Quran secara diam-diam, teman-temannya mulai curiga. Kenapa kamu makin aneh? Jangan bilang kamu tertarik sama agama itu ya. Komentar-komentar itu terus berdatangan. Bahkan salah satu temannya yang paling dekat berkata, Islam itu menindas perempuan. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan ini? Jion sempat goyah. Ia takut kehilangan pertemanan, kehilangan keluarga, bahkan masa depannya. Ibunya adalah seorang wanita konservatif Korea yang sangat anti terhadap segala hal yang dianggap asing. Ayahnya pensiunan tentara, sosok yang tegas dan keras. Ia pun bertanya dalam hati, apakah aku berani melanjutkan ini? Apa aku sanggup kehilangan semuanya demi sesuatu yang belum aku pahami sepenuhnya? Namun justru dalam titik itulah, ia mulai merasakan makna sejati dari kata iman. Setiap kali ia ragu, ia membuka Al-Quran. Dan selalu saja ia menemukan ayat yang seakan menjawab langsung hatinya. Satu malam, saat hatinya sangat rapuh, ia membaca terjemahan surah Al-Insyirah. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Ayat itu menjadi titik balik. Ia tahu jalan ini tidak mudah, tapi Allah menjanjikan kemudahan. Ia pun bertekad untuk mencari Islam lebih dalam lagi. Bukan karena mimpi, bukan karena emosi, tapi karena pencarian yang tulus. Ia mulai mendatangi masjid kecil di pinggiran kota Seoul, secara diam-diam, dengan wajah ditutupi masker dan hoodie. Di sana, ia bertemu dengan seorang muslimah asal Malaysia yang tinggal di Korea. Wanita itulah yang mulai mengajarkan Jion tentang Islam secara perlahan. Dan setiap penjelasan yang ia terima membuat hatinya tenang. Hari itu, udara di Seoul dingin, langit mendung, dan hujan turun gerimis. Tapi bagi Jion, suasananya terasa hangat, karena ia tahu hari itu akan menjadi hari paling bersejarah dalam hidupnya. Setelah berbulan-bulan belajar, bertanya, meragukan, dan menangis, akhirnya ia memutuskan ia ingin menjadi muslim. Wanita muslimah asal Malaysia yang selama ini mendampinginya tersenyum lembut dan mengajak Jion ke Islamic Center terdekat. Sesampainya di sana,
Mereka disambut dengan hangat oleh pengurus masjid. Salah satu imam pun datang dan menyambutnya dengan lembut. "Apakah kamu yakin ingin memeluk Islam?" Jion menatap imam itu dengan mata berkaca-kaca. "Ya, ini bukan keputusan emosional. Ini keputusan yang lahir dari pencarian panjang." Dengan suara bergetar, ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seketika air matanya tumpah. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya. Ketenangan. Para muslimah yang hadir memeluknya satu persatu. Mereka menangis bersama. Dalam hati Jion, ia seperti dilahirkan kembali. Namun, perjalanan belum selesai. Sesampainya di rumah, Jion menyembunyikan semua hal yang berhubungan dengan Islam. Ia sholat secara sembunyi-sembunyi di kamar mandi atau loteng. Ia berpuasa Ramadan tanpa ada yang tahu. Bahkan ia menulis ulang ayat-ayat Al-Quran di buku tulis kecil agar tidak ketahuan menyimpan mushaf. Namun, sekeras-kerasnya ia bersembunyi, suatu hari ibunya menemukan buku catatannya. Ibunya marah besar. Ia menangis dan berteriak menganggap Jion telah dirasuki oleh budaya asing. Ayahnya bahkan nyaris memukulnya karena menganggap Islam adalah agama teroris. Jion tidak membalas. Ia hanya duduk, menunduk, dan berkata lirih, "Aku tidak sedang membenci kalian. Aku hanya sedang mencintai Tuhan dengan cara yang berbeda." Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Tapi Jion tak bergeming. Ia tetap sholat, tetap belajar, tetap yakin. Dan keajaiban kecil mulai muncul. Suatu hari, ibunya melihat Jion sholat diam-diam. Alih-alih marah, sang ibu justru diam dan menangis. Ia berkata, "Aku tak pernah melihat kamu setenang ini sejak kecil." Sejak hari itu, perlahan ibunya melunak. Ia belum menerima Islam, tapi mulai menghargai pilihan Jion. Bahkan suatu hari, ibunya menyiapkan makanan sahur diam-diam untuk putrinya tanpa berkata apa-apa. Itulah kemenangan kecil yang tak ternilai. Beberapa tahun berlalu sejak hari Jion mengucapkan syahadat pertamanya. Kini, ia tak lagi gadis yang ketakutan di pojok kamar saat menyembunyikan sajadahnya. Ia adalah wanita tangguh, berhijab, dan berdiri teguh di jalan yang ia pilih sendiri. Ia kini dikenal sebagai Aisyah Jion, nama muslimah yang ia ambil untuk mengingatkan dirinya pada istri Rasulullah, wanita cerdas, berani, dan berakhlak mulia. Aisyah kini aktif menjadi relawan di komunitas mu'alaf Korea Selatan. Ia mengajar kelas pengenalan Islam bagi orang-orang Korea yang ingin belajar agama ini secara objektif. Banyak dari mereka bukan Muslim, tapi tertarik pada kedamaian dan logika dalam Islam, seperti yang dulu pernah ia rasakan. Aisyah juga mengelola kanal YouTube kecil berbahasa Korea berjudul Jinsire Yojong atau Perjalanan Menuju Kebenaran. Ia tidak memaksa siapapun untuk masuk Islam, tapi ia berbagi tentang cintanya pada Tuhan, tentang kehidupan sebagai muslimah Korea, dan tentang bagaimana hidayah bisa datang kepada siapapun, bahkan lewat mimpi. Salah satu video yang viral adalah ketika ia menceritakan pengalamannya melihat mimpi tentang suara azan dan langit penuh cahaya. Banyak penonton terharu. Beberapa bahkan menghubunginya secara pribadi dan berkata, "Aku tidak percaya pada agama sebelumnya, tapi setelah menonton videomu, aku ingin belajar lebih dalam. Terima kasih Jion." Kini, keluarganya pun sudah menerima keputusannya. Ibunya bahkan pernah berkata di meja makan, "Mungkin Tuhan memilihmu untuk jalan ini agar kita juga belajar mencintai tanpa syarat." Saudara-saudara sekalian, kisah Aisyah Jion adalah cermin bagi kita semua, bahwa hidayah bisa datang dari jalan yang paling tak terduga. Dari seorang gadis Korea yang tak pernah mengenal agama, hingga menjadi muslimah yang teguh karena mimpi yang terus datang menghampirinya.
Mungkin bagi sebagian dari kita, Islam adalah warisan. Kita lahir sebagai Muslim. Tapi bagi mereka yang mencari, Islam adalah cahaya yang diperjuangkan, ditemukan dengan air mata, dengan perjuangan, dan dengan ketulusan hati. Aisyah tak mengenal Islam dari buku-buku dakwah. Ia tidak dipengaruhi oleh lingkungan, bahkan keluarganya pun menentangnya. Tapi justru karena pencariannya yang jujur dan doanya yang sederhana, Allah membukakan pintu itu. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Doa itu tak hanya untuk orang Muslim, tapi juga untuk setiap jiwa yang ingin mengenal kebenaran sejati. Termasuk kita, termasuk Anda. Jika Anda merasa kisah ini menyentuh hati, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Perjalanan Hidayah. Dukung kami agar terus bisa menyebarkan cerita-cerita inspiratif dari para mu'alaf di seluruh dunia. Dan terakhir, renungkan ini. Bukankah saat kamu paling kehilangan arah, justru saat itu Tuhan sedang sangat dekat? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.